Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil analisis epidemiologi perilaku konsumsi PMT pada balita berdasarkan jenis kelamin di Indonesia. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan di kelompok saya. Yaitu yang pertama ada Rasya Rizkiana, lalu ada saya, Alta Fadila, lalu ada Dilan Putri Novita, lalu ada Nur Fistiani, lalu ada Yulia Nurjana. Selanjutnya ada pendahuluan masalah gizi pada balita di Indonesia seperti stunting 21,5% menurut SKI 2023 dan underweight 17,1% menurut SSGI 2022. Meskipun program pemberian makanan tambahan atau PMT merupakan intervensi pemerintah untuk mengatasi masalah ini, efektivitasnya sangat bergantung pada perilaku konsumsi di rumah tangga. Latar belakang ini diperkuat oleh temuan studi yang menunjukkan bahwa balita laki-laki cenderung lebih rentan terhadap gizi buruk dibandingkan perempuan. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya menganalisis perbedaan perilaku konsumsi PMT berdasarkan jenis kelamin balita untuk memberikan dasar ilmiah dalam perancangan intervensi gizi yang lebih tepat sasaran dan responsif gender. Next. Selanjutnya di sini ada tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis perilaku konsumsi pemberian makanan tambahan PMT pada balita berdasarkan jenis kelamin di Indonesia. Analisis ini menggunakan pendekatan epidemiologi gizi dengan perhitungan indikator seperti prevalensi, proporsi, rasio, dan odds ratio atau OR. Hasil yang diperoleh diharapkan dapat memberikan landasan ilmiah yang kuat untuk merancang intervensi gizi yang lebih sensitif, gender, adil, dan efektif. Next. Lalu metode mengambil data sekunder dari laporan survei status gizi Indonesia atau kita sebut SSGI tahun 2024 yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Fokus analisis data adalah pada perhitungan proporsi, rasio, dan odds ratio atau bisa kita sebut OR untuk menelusuri hubungan antara jenis kelamin balita sebagai variabel independen dan berbagai alasan ketidakpatuhan dalam mengkonsumsi PMT sebagai variabel independen. Selanjutnya data SSGI 2024. Tabel 5.96 proporsi balita usia 6-59 bulan berdasarkan alasan anak tidak menghabiskan PMT pemulihan berupa makanan siap saji atau makanan matang yang diperoleh selama 12 bulan terakhir menurut karakteristik berdasarkan jenis kelamin sampel laki-laki, anak tidak mau 76,0, anak bosan 11,9, ada efek samping 1,2, lupa memberikan 0,4, dimakan ART lain 10,1, tidak tahu 0,5, total sampel 3.210. Sampel perempuan anak tidak mau 75,8, anak bosan 11,8, ada efek samping 0,7, lupa memberikan 0,4, dimakan ART lain 10,8, tidak tahu 0,5, total sampel 3.155. Next. Selanjutnya adalah hasil perhitungan. Yang pertama ada proporsi balita tidak menghabiskan PMT. Di proporsi balita laki-laki yang tidak menghabiskan PMT itu ada jumlah total seluruh laki-laki itu 3.210, kemudian dibagi dengan jumlah laki-laki dan perempuan 6.365 dikali 100 hasilnya 50,4%. Kemudian proporsi balita perempuan yang tidak menghabiskan PMT, di sini ada totalnya 3.155 dibagi dengan total keseluruhan sampel yaitu 6.365 dikali 100 sama dengan 49,6%. Di sini bisa kita lihat di diagram lingkarannya tidak terlalu berbeda. Kemudian ada rasio balita tidak mau makan dan bosan. Yang laki-laki yang tidak mau itu ada 76% dikali dengan total jumlah laki-laki 3.210 menghasilkan 2.440. Kemudian yang bosan ada 11,9% dikali 3.210 menghasilkan 382. Maka rasionya dibagi
kedua ini menghasilkan 6:1. Kemudian yang perempuan yang tidak mau makan itu ada 75,8% dikali 3.155 itu hasilnya 2.391. Kemudian yang bosan ada 11,8% dikali 3.155 menghasilkan 372. Rasionya adalah 6:1. Ini bisa kita lihat di diagram batangnya juga tidak terlalu berbeda. Kemudian untuk hasil perhitungan yang odds ratio ini antara kita bandingkan kedua kategori dari ke-6 kategori, yaitu tidak mau makan dan bosan. Sini bisa kita masukkan berdasarkan data yang tadi, kemudian menghasilkan OR-nya itu 0,99, yaitu menggunakan rumus. Kemudian kita mencari confidence intervalnya, didapatkan batas atasnya itu 1,16, kemudian batas bawahnya 0,8, maka 95% dari derajat kepercayaan itu menghasilkan di rentang 0,8 sampai 1,16. Karena melewati angka 1 maka tidak signifikan. Maka dari itu peluang balita laki-laki untuk tidak menghabiskan PMT karena tidak mau dan bosan hampir sama dengan balita perempuan dengan OR sebesar 0,99 dengan interval kepercayaan 95% sebesar 0,8 sampai 1,16. Nilai OR yang mendekati 1 serta interval kepercayaan yang mencakup angka 1 menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik. Lalu di sini ada interpretasi. Interpretasi ini hasil menunjukkan bahwa perilaku tidak menghabiskan PMT terjadi secara relatif seimbang di antara balita laki-laki dan perempuan. Alasan tidak mau makan merupakan faktor yang jauh lebih dominan dibandingkan bosan pada kedua jenis kelamin. Nilai odds ratio atau OR 0,99 dengan interval kepercayaan 95% sebesar 0,8 dikurang 1,16. Nilai OR yang mendekati 1 serta interval kepercayaan yang mencakup angka 1 menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara balita laki-laki dan perempuan dalam alasan untuk menghabiskan PMT. Secara statistik mengindikasikan bahwa jenis kelamin balita tidak memiliki hubungan signifikan dengan alasan utama mereka tidak mengonsumsi PMT. Meskipun ada temuan mengenai kerentanan stunting pada laki-laki, hasil ini konsisten dengan studi yang menyatakan bahwa kepatuhan PMT lebih dipengaruhi oleh faktor interval anak, selera kejenuhan, dan lingkungan pemberian makan di rumah tangga daripada perbedaan jenis kelamin. Next. Berikut ada kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara balita laki-laki dan perempuan dalam alasan tidak menghabiskan PMT. Dengan demikian, jenis kelamin bukanlah faktor yang memengaruhi perbedaan. Alasan tidak mau makan atau bosan pada balita menunjukkan tidak ada hubungan signifikan antara jenis kelamin balita dan alasan mereka tidak menghabiskan PMT mengindikasikan bahwa jenis kelamin tidak berpengaruh terhadap alasan utama ketidakpatuhan konsumsi PMT. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.